Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Yang kami hormati Gus Milal, Ibu Lala, Pak Hariri, Pak Dama, para santri yang kami banggakan. Berbicara kewirausahaan adalah berbicara tentang cara berpikir yang disebut sebagai entrepreneurial mindset. Pada tahun 1976, yaitu kira-kira beberapa puluh tahun lalu, menjelang abad 21, terjadi kegalauan global yang luar biasa karena semua tidak meyakini bahwa abad 21 ini akan lebih unggul dan akan baik-baik saja. Pada saat itu 1976, Alvin Toffler mengatakan begini, "Now increasingly recognize that the constant one now is uncertainty and the certain one now is rapid changing." Lebih lanjut ia mengatakan, "The relative stability and predictability of business are being replaced by uncertainty, complexity and rapid change, and intense global competition, rapidly changing in technology, economic fluctuation, shifting demography and other dynamic condition require us to be adaptive and swift." Lebih lanjut, begawan ekonomi Peter Drucker pernah mengatakan, "The most dangerous of the crisis is not the crisis itself, but yesterday logiknya." Di dalam bahasa Jawa, ya. The most dangerous of the crisis. Krisis terbesar, krisis yang paling besar, bukanlah terletak pada krisis itu sendiri, tetapi pada logika lama yang masih digunakan. Termasuk krisis yang saat ini ada lagu yang cukup terkenal dulu, I Love Corina, bukan Corona Pak Gus Milal ya, I Love Corina. Ini terima kasih Mas Gus. Ini mengatakan kira-kira maknanya bahwa di dalam situasi yang berubah, rapid changing, the constant one now is uncertainty and the certain one now is rapid changing. Yang tetap adalah perubahan dan yang pasti adalah ketidakpastian. Ya. The most dangerous of the crisis is not the crisis itself, but yesterday logic. Jadi bukan krisisnya atau turbulensnya atau kecepatan perubahannya yang membahayakan, tetapi logika lama yang masih digunakan pada saat ini. Pada saat ini kampus-kampus di dunia, kampus-kampus besar, ya. Shanghai Jiatong University, Beijing University, ya. Termasuk kampus saya bertugas, Guangxi Mingsu Tase, Guangxi University for Nationalities, menerapkan pembelajaran online. Dan SK Rektor Universitas Indonesia menetapkan bahwa mulai Rabu depan pembelajaran itu dibuat jarak jauh. Kalau tidak salah sampai waktu yang belum ditentukan. Mengantisipasi perubahan global yang masuk ke perubahan nasional. Keberhasilan di dalam kewirausahaan termasuk di dalam segala hal yang menyangkut duniawi itu sangat ditentukan bagaimana kita not reacting to change but anticipating the change sebelum perubahan itu datang. Dan antisipasi ini perlu melihat ke depan, ya, termasuk perubahan situasi ekonomi, perubahan situasi bisnis, bahkan gejolak bisnis yang mungkin terjadi. Nah, kita lihat di beberapa negara telah memprediksi situasi-situasi krisis global, ya, termasuk kemungkinan adanya virus global yang disebut COVID-19 ini. Ada yang berhasil memprediksinya. Nah, lalu ada yang menghubungkan bahwa kalau begitu sudah ada tahu dong direncanakan dan sebagainya. Walau alam saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab. Tapi dalam segi pelaku bisnis, mereka itu bisa memetakan kemungkinan-kemungkinan alternatif, kemungkinan-kemungkinan situasi yang tidak ideal dan bagaimana mengantisipasinya. Ya. Teman-teman, pada beberapa waktu lalu sudah cukup lama gedung Twin Tower, menara di
Amerika, ya, menara kembar itu dihantam pesawat, ya, hancur lebur, dan masyarakat dunia memprediksi bahwa itulah kehancuran ekonomi, bahwa semua data-data bisnis, data-data politik, data hilang. Tapi ternyata prediksi itu jauh dari kenyataan, karena semua data-data itu masih utuh, ada di berbagai negara. Ya, di satu sisi kita melihat berarti ada antisipasi bisnis yang luar biasa, prediksi dan perencanaan bisnis yang sangat matang, yang membuat situasi apapun yang terjadi disiapkan kemungkinannya. Ya, ini adalah pola pikir seorang entrepreneur. Ya, bagi seorang entrepreneur atau wirausaha berlaku rumus bahwa Anda tidak dapat menjual produk hari kemarin untuk pasar hari ini, dan kita tidak bisa menjual produk hari ini untuk pasar hari esok. Mengantisipasi perubahan dan bisnis is dealing with change. Dan kita lihat bagaimana yang dimaksud dealing ini. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Jangan takut menjadi entrepreneur. Jangan takut menjadi santripreneur. Keberanian, passion, desire to making business and to developing our business. Kadang-kadang bisnis menghadapi gejolak ketidakpastian, dan itu bisa menjadi sebuah risiko tentu, dan bisa menjadi bahaya. Ya, ketika kita tidak punya cara berpikir alternatif terhadap situasi bisnis yang berubah. In the world change era, ya, di dalam situasi bisnis yang berubah, kita bisa menggunakan pola pikir lama atau pola pikir baru, ya, atau pola pikir di future, mengantisipasi perubahan yang akan terjadi dan terus terjadi lagi, ya, di mana perubahan ini bisa terjadi berbeda dengan kondisi sebelumnya, bisa sangat berbeda. Ya, baik teman-teman sekalian, ke depan digital ekonomi memberikan kesempatan kepada anak muda. 5 tahun ke depan ada peluang 130 miliar dolar US di negara kita menurut Bapak Presiden. Ya, yang di sebelahnya paling bilang demikian, betul Pak Presiden. Ya. Kemudian Bapak Kiai Maruf Amin juga menekankan kita memerlukan karakter yang tangguh untuk berdaya saing global. Diperlukan karakter yang betul-betul handal. Teman-teman sekalian, percayakah bahwa dimulai dari jualan ini, kemudian seseorang bisa memiliki ruko 5 lantai dengan omset ratusan juta rupiah? Bisa juga selama-lamanya begini. Bahkan jual begini pun bisa bangkrut. Ketika misalnya jualannya disita Satpol PP, lalu dia bilang saya telah kehilangan segala-galanya. Ya. Disita Satpol PP bisa jadi sebagai sebuah kemalangan, bisa jadi sebuah peluang, bisa jadi berkah terselubung. Ya. Ada yang begini jualnya disita Satpol PP, bilang memang ini takdir Allah, itu baik sekali. Mungkin saya diberi kesempatan, jangan selama-lamanya begini. Mulai dia sewa ruko. Ya.
Dan akhirnya maju, dia cari Satpol PP-nya. Dia ingat banget waktu di lari-lari itu, karena dia sampai jatuh, dia baca, dia cari Satpol PP-nya. Ketika udah bukan mau balas dendam, kita makan yuk. Kalau kamu nggak tangkap saya dulu, saya masih seperti begini. Kamu itu pahlawan bagi saya. Ini cara berpikir entrepreneurial atau entrepreneurial mindset. Bismillah yang terhormat, Bapak Ibu sekalian, ya. Di Amerika ada satu negara bagian, ya, negara bagian Alabama, ya. Tugunya itu kalau di Depok kan gambar apa deh? Tugu Selamat Datang Depok. Gambar apa tugunya? Ada belimbingnya, ya. Di negara bagian Alabama, tugu yang sangat megah, selamat datang, itu bentuknya adalah kumbang kapas, kumbang perusak hasil pertanian dibuat jadi tugu, ya. Simbol kota itu adalah kumbang perusak, ya. Sulit dicerna dengan akal sehat bagaimana kumbang perusak yang meresahkan dan merugikan secara ekonomi bisa dijadikan simbol kota itu. Tapi begini ternyata ceritanya, bahwa pada saat itu di negara bagian Alabama di Amerika Serikat itu hasil pertanian sangat maju dan betul-betul sangat diandalkan dan dikenal di Amerika. Kemudian entah bagaimana bisa sebuah kumbang perusak, entah lewat pesawat atau bagaimana, datang ke sana, berkembang biak, besar sekali dan rusaklah pertanian di seluruh kota itu. Maka kemudian untuk mengatasinya, mereka meningkatkan multi pertanian dan kemudian mengedepankan andalan menanam kapas karena yang lain sudah dirusak oleh kumbang perusak tersebut. Nah, kemudian usaha itu berkembang dan dikenal bukan hanya di Amerika, tetapi di dunia, bahwa mereka menghasilkan kapas terbaik di dunia. Dan mereka kemudian bisa berkembang itu karena dirusak oleh kumbang perusak. Nah, karena dirusak, mereka mencari alternatif untuk bisnisnya berkembang, maka kemudian maju dan dikenal di seluruh dunia. Dan mereka mengabadikan perusak itu yang merusak ekonomi mereka pada saat itu dalam sebuah monumen kumbang kapas. Teman-teman sekalian, kalau di antara Anda sekalian itu kan ada semboyan kebersihan ya Gus, sebagian daripada iman. Maka buanglah sampah di tempat sampah. Dan bukan hanya sampah, buanglah mantan juga pada tempatnya. Kalau suatu saat Anda putus dengan mantan, ya, dan kemudian menikah dengan yang akhlaknya lebih baik, lebih kaya, lebih soleh, lebih menarik, dan akhirnya Anda bahagia, foto mantan itu jangan dibuang. Tempel, bilang sama istri Anda, sama suami Anda, ini dulu berjasa. Kalau dia nggak memutus saya nggak jadi sama Mas. Ini penting. Cara berpikir entrepreneurial. Kalau nggak putus kan jadinya nggak sama yang soleh begitu. Benar nggak? Nah, ini cara berpikir entrepreneur. Ya. Kita lihat, ini sangat penting. Satpol PP, mungkin bagi yang pernah menjadi dalam tanda kutip korbannya, itu mungkin tidak bisa dilupakan dalam perjalanan hidup, bahwa dia dikejar-kejar sampai jatuh, malu gitu ya. Tapi ini bisa menjadi titik balik kalau dimaknai dengan positif, yaitu memaksa dia mencari alternatif usaha dan mengembangkan usaha yang lebih besar. Ya. Ini ilustrasi ini menggambarkan cara berpikir entrepreneurial yang disebut sebagai entrepreneurial mindset
Apa saja poin-poin entrepreneurial mindset? Yang pertama adalah ketika jatuh 2 kali dia bisa bangkit 17 kali. Jatuh hanya 2 kali, bangkit 17 kali. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Tidak bisa bangkit, merangkaklah dan bangkitlah di mana dia bisa bangkit, dan bangkit di situ dengan jaya. Nah, ini beda dengan yang ada di Gang Ciputat dalam 2. Anda tahu, dekat kompleks UI di belakang situ. Di situ lagu yang suka diputar, aku terjatuh dan tak dapat bangkit lagi. Ya. Ini berbeda dan bukan entrepreneurial mindset. Ya. Itu juga di Bandung ya, saudara-saudara. Lagu pun, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lamunan, luka dalam di bawah. Padahal ini mungkin itu yang membuat akhirnya bisa lebih tangguh, lebih berhasil, lebih maju dan lebih berdaya saing global, lebih kompetitif. Ya. Ketika pernah jatuh dan pernah mengalami situasi yang tidak mengenakan, ada yang pernah ditipu orang. Ya, bahkan hati-hati dalam bisnis. Kalau kita amanah, kita jujur, kita terpercaya, dan kita berprasangka baik, ya, kita pertahankan itu. Tetapi melihat alternatif bahwa di dalam situasi bisnis kadang-kadang ada orang yang berusaha menipu. Mohon maaf, ada penipuan-penipuan besar yang pakai ayat dan nama-nama yang terkesan religius, ya, terkesan Islami. Mudah menipunya karena kebanyakan orang akan melihat dengan pandangan dia paling bagus. Tapi kemungkinan itu ada. Maka sebagai seorang bisnis, sebagai seorang wirausahawan, kita perlu cermat memperhitungkan risiko bisnis. Ya. Ini izin perlu saya sampaikan karena ini cukup esensial. Anda kemudian dia mencari alternatif. Kebun sawit ini rugi, maka saya perlu menutup kerugian ini dari bisnis yang juga barokah. Yang mungkin Allah mengizinkan ini tadi supaya saya bisa membuat usaha yang lebih maslahat, lebih banyak dan lebih strategis. Nah, kena hama rugi 500 juta, besar ya 500 juta. Kalau dibandingkan dengan Anda makan nasi goreng tentu, atau makan soto Betawi angka 500 juta besar sekali. Bisa makan untuk 7 tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan dalam pikiran kita saja ya, bahwa ada keuntungan lain 3 miliar 500 juta dan rugi 500 juta besar kecil? Cukup kecil. Ya. Sehingga perbedaan pengusaha yang handal, ya, checklist apa yang perlu ada, bahwa seorang pengusaha ini perlu berpikir besar. Betul sekali. Perlu berpikir berbeda. Perlu berpikir alternatif dan tidak serta-merta menafsirkan sebuah pemahaman dengan pemahaman yang kaku hanya ini saja. Ya, karena pemahaman ini kaya. Nah, sebagai contoh, Sheikh Muammar di Dubai, ya, dia memimpin, ini slide-nya belum ada, tapi Sheikh yang memimpin di Dubai, ya, baik, punya pesawat, ya, punya industri yang sangat maju, dan mereka, ini stop dulu, tidak apa-apa, oke. Dan beliau ini memimpin, jarang di negara-negara Arab dengan cara kepemimpinan seperti itu bisa berhasil bagus. Ya, tetapi bagi Sheikh Maktoum ini berbeda. Ya, beliau melakukan perhitungan bisnis, terjun sendiri mengelola usaha tersebut, ya. Sehingga saat itu Dubai pernah mengalami kemajuan yang sangat amat dahsyat, dikatakan demikian. Apa yang membedakannya? Nomor satu adalah
bagaimana melepaskan atau menghancurkan mitos-mitos di dalam kewirausahaan. Ya. Mitos pertama adalah untuk menjadi seorang wirausahawan sukses perlu pendidikan tertentu. Ya, ini bisa mitos, dalam sebagian kejadian benar, tapi dalam sebagian yang lain tidak benar. Ya, karena ada Om Bob Sadino, pendidikan tidak tamat SMP kalau tidak salah ya, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA, tapi bisa sukses. Ya. Kemudian juga mitos lain bahwa untuk menjadi wirausahawan handal itu harus dari suku tertentu. Ya dia wajar orang awak, ya dia orang keturunan Tionghoa maka sukses berwirausaha. Saya wong Jowo dari Kudus, ya wajarlah tidak bisa sukses. Mitos. Ya. Ternyata di Kudus banyak juga yang sukses. Ya, itu mitos ya. Ada mitos lain yang sukses kan laki-laki. Kalau wanita ibu rumah tangga kan ya wajarlah bagaimana ibu rumah tangga. Kenyataannya ibu rumah tangga banyak waktu luang. Dari rumah bisa berbisnis, misalnya dari online, bisa mengelola dengan lebih bebas, ya dia dekat dengan keluarga. Nah dengan mengubah membalik logika entrepreneur, maka hasilnya juga berbeda. Ya. Mitos lain adalah yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan ya perlu tinggi. Saya kan cuma sekolah SMP, dia ngomong lagi cuma SMA. Saya kan cuma S1, saya kan cuma lulusan dari kampus. Itu yang cuma itu adalah membatasi, ya limited. Ya. Pembatasan yang dibuat dari diri sendiri. Ya. Itu ada lagunya yang membatasi juga seperti itu. Ya, Anda tahu pasti lebih tahu dari saya, terutama mbak-mbak ini. Dah aku mah apa tuh lagunya gitu. Membatasi kemampuan dan keyakinan diri sendiri. Kita limit sendiri. Kalau enggak tahu nanti tanya bagaimana lagunya. Dah aku mah apa atuh. Itu ingat saja bahwa kalau Anda mengatakan begitu sama aja. Saya kan ya cuma IPK-nya nggak ada urusan. Ya IPK berapa saya kan ya dulu pas-pasan nggak ada urusan. Saya kan dulu nggak naik kelas, tidak ada urusan. Ya, justru mungkin yang tidak naik kelas itu pernah mengalami betapa pahitnya. Sehingga dia tahu cara keluar dari situasi yang begitu. Kawan saya, Profesor Dr. Renal Kasali, guru besar marketing di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya hadir waktu itu pada pengukuhan beliau sebagai profesor di auditorium BNI Universitas Indonesia, dan pada saat itu banyak yang hadir, ya termasuk tukang kebun beliau, guru beliau di kursi roda, dan beliau umumkan, ya ini ibu yang saya hormati, wali kelas pada saat saya tidak naik kelas 2 kali. Ketika kita sudah sukses, cerita kegagalan masa lalu ini menjadi sebuah kebanggaan. Ya mungkin pernah gagal itu yang membuat saat ini bisa berhasil. Jadi kalau sebagian yang sebelah kiri tenggara wajah-wajahnya wajah-wajah gagal, syukurilah itu. Mungkin ini sebuah titik balik. Anda lihat Jack Ma, pasti sama Profesor Darmawan lebih ganteng saya. Ya. Itu sisa wajah culunnya itu masih ada, betul nggak? Wajah agak culun itu, karena memang polos banget dulu. Dari 25 yang melamar kerja di KFC di Beijing kalau bacain di sana Beijing, yang nggak lulus cuma beliau. Tanya, ya Gusma, loh kok Gus ya? Yang bilang Jack Ma, mana Gusma? Itu kalau seandainya Gus dulu lulus seleksi KFC, jadi apa ya? Saya jadi tukang bersih-bersih di sini. Untung saya nggak lulus. Ya, maka mengembangkan kesempatan-kesempatan. Ya.
Berpikir entrepreneur itu demikian. Ya. Melihat semuanya dari sisi positif. Ya. Ditipu orang, positif. Asetnya hilang, juga positif. Kemudian positif ini bukan berarti pasrah dan tidak melakukan apa-apa, atau orang nipu tidak dilaporkan ke polisi. Itu secara hukum kita punya hak untuk melakukan itu. Tapi ketika upaya-upaya itu sudah kita lakukan, kita masih ada kerugian tidak tertangani, lihatlah itu sebagai proses pembelajaran yang mahal. Sesuatu yang mahal akan menghasilkan juga sesuatu yang jalan lebih mahal. Ya, sebagai pengalaman. Namun ketika kita cara memandangnya tidak berorientasi pada cara pandang yang paling tepat, ya kerugian itu menjadi kerugian saja. Ya, situasi masa lalu menjadi masa lalu yang kelabu, dan sampai sekarang pun masih kelabu. Bahkan mungkin lebih kelabu lagi. Ya, karena tidak mengambil sisi-sisi pembelajaran. Ya. Nilai kesuksesan maupun kegagalan sebetulnya bukan terletak pada hasil akhir saja, ya. Tapi ada proses, ada rangkaian bagaimana dia melakukan sesuatu sehingga bisa mencapai seperti yang sekarang ini. Kira-kira demikian. Ya. Sampai di sini ada yang teman-teman mau diskusikan, saya izin lanjut dulu sedikit ya. Ilustrasi ini dua orang dengan tubuh gembung keluar dari sebuah toko kecil. Tubuhnya gemuk sekali dan melihat tulisan di kendaraan. Tulisannya, "A real man are not afraid to change." Seorang sejati tidak takut untuk berubah. Dan ada tulisan, "Why wait? Mengapa menunggu?" Mata mereka saling pandang. Dengan tubuh yang gembung masuk kembali ke toko kecil ini. Ternyata ada cara-cara untuk menguruskan tubuh dengan cepat. Terakhir, sampai CCTV-nya pun bisa diambil nggak ketahuan. Ya. Dan mereka berseri-seri di iklan di luar negeri, sponsor, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah